Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan share beberapa tips setting awal untuk Samsung A35 dan Samsung A55 5G. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja hal yang perlu kalian setting setelah menggunakan Samsung A35 dan A55. Untuk setting yang pertama yang biasanya langsung kita ubah adalah setting navigation bar. Untuk navigation bar biasanya kita gunakan yang swipe gesture atau full navigation gesture. Jadi kita bisa melihat layarnya dengan tampilan yang lebih full tanpa ada gangguan dari bagian navigation button. Untuk mengubahnya kalian bisa masuk ke setting, kemudian pilih display dan pilih navigation bar. Kemudian kalian bisa ganti opsi buttons ke swipe gestures. Kemudian kalau kalian jarang menggunakan assistant app seperti Google Assistant, kalian juga bisa menonaktifkan shortcut untuk membuka Google Assistant dengan swipe di sudut kanan atau sudut kiri layarnya. Jadi opsi Google Assistant tidak akan muncul secara tidak sengaja ketika kalian swipe di bagian bawah layarnya. Kemudian yang tak kalah penting setelah mengaktifkan swipe gestures adalah menginstal aplikasi One Hand Operation Plus. Dengan menginstal aplikasi ini ada banyak shortcut yang bisa kalian manfaatkan di smartphone Samsung kalian. Selain itu, untuk tampilan navigasi saat kalian swipe di bagian kanan atau kiri layarnya, nanti akan muncul efek warna hitam yang terlihat lebih fluid dan lebih dinamis. Kalian juga bisa membuat transparansi edge panel yang muncul di bagian kanan atasnya menjadi 100%. Caranya kalian tinggal masuk ke setting edge panel dengan membuka edge panel dan klik di icon setting di bagian bawahnya. Kemudian kalian bisa back di bagian kiri atasnya dan pilih handle. Kemudian di sini kalian tinggal tingkatkan transparansinya ke high atau yang paling kanan. Jadinya tampilan handle edge panel ini tidak akan muncul lagi di tampilan home screen smartphone kalian. Kemudian setting selanjutnya kalian juga bisa menghilangkan shortcut Samsung Pay yang biasanya tampil di bagian lock screen. Kalau kalian tidak menggunakan Samsung Pay dan ingin menghilangkannya, kalian bisa langsung membuka tampilan Samsung Pay dari lock screen, atau kalian juga bisa membuka aplikasi Samsung Pay dari home screen smartphone kalian. Dan biasanya saat kalian membuka aplikasi Samsung Pay pertama kali, akan langsung muncul opsi untuk menghilangkan shortcut ini. Di sini kalian tinggal nonaktifkan saja shortcutnya, dan shortcutnya pun akan langsung hilang dari tampilan lock screen handphone kalian. Kemudian untuk setting yang perlu kalian ubah juga adalah setting nama smartphone-nya. Kalian bisa langsung ubah nama smartphone kalian di setting about phone, kemudian kalian tinggal klik tombol edit. Dan di sini kalian bisa langsung ubah nama smartphone kalian, supaya nanti nama Bluetooth ataupun Wi-Fi dan juga Quick Share bisa lebih mudah untuk dikenali ketika kalian kirim file atau foto dari handphone yang lain. Selanjutnya di versi One UI 6.1 kalian juga bisa mengubah tampilan icon yang ada di bagian Quick Panel untuk yang tampil di bagian top Quick Panel maupun yang full Quick Panel. Di bagian top Quick Panel ada 6 icon yang bisa kalian pilih untuk ditampilkan di bagian top Quick Panel. Dan untuk full quick panel juga bisa kalian ubah ikonnya. Biasanya di sini kita akan menambahkan icon shortcut yang biasanya kita gunakan sehari-hari untuk dimunculkan di bagian full quick panel. Ada beberapa icon yang biasanya akan langsung kita tambahkan seperti fitur extra dim dan juga NFC. Kemudian ada juga fitur always on display dan juga battery protection. Kemudian untuk setting brightness control juga biasanya kita pilih yang show always supaya langsung muncul di bagian top quick panel dan juga full quick panel. Sedangkan untuk shortcut untuk device control dan media output biasanya kita tampilkan di bagian top quick panel saja. Kemudian ada juga setting baru di versi One UI 6 yang bernama Quick Settings Instant Access. Dengan mengaktifkan setting ini nanti kalian bisa langsung menampilkan tampilan full quick panel dengan swipe di bagian ujung kanan atas layarnya. Kemudian untuk setting notifikasi, kalian juga bisa menyembunyikan tampilan notifikasi yang muncul di lock screen, supaya notifikasinya tidak bisa terbaca isinya kalau smartphone-nya masih dalam keadaan terkunci. Untuk settingnya bisa langsung kalian temukan di setting notification, kemudian pilih lock screen notification. Kemudian di sini kalian tinggal pilih yang hide content untuk menyembunyikan isi notifikasi di tampilan lock screen. Kemudian untuk setiap notifikasi yang masuk juga bisa kalian tambahkan animasi edge lighting style. Untuk settingnya bisa langsung kalian temukan di setting notification, kemudian pilih notification pop-up style. Dan di sini kalian bisa langsung pilih edge lighting style untuk menampilkan efek animasi edge lighting saat ada notifikasi yang masuk di smartphone kalian. Di sini ada beberapa tampilan animasi yang bisa kalian pilih dan bisa kalian sesuaikan warna dan durasinya. Kalian bisa langsung sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk menampilkan lebih banyak icon notifikasi lebih dari 3 icon di bagian notification panel, kalian juga bisa mengubah setting notifikasi di bagian advanced settings. Di sini kalian bisa ubah show notification icons menjadi all notifications. Kemudian di versi One UI 6.1 terbaru ini kalian juga bisa mengaktifkan show app icon in notifications.
Fungsinya adalah untuk menampilkan icon notifikasi di bagian quick panel yang akan langsung tampil dengan icon aslinya. Jadi warna dari icon notifikasinya akan langsung muncul dengan warna aplikasi seperti di home screen dan app drawer. Kemudian ada juga setting battery protection yang bisa langsung kalian aktifkan di setting One UI 6.1. Untuk yang default di sini minimal kalian bisa aktifkan yang basic, atau kalau kalian bingung kalian juga bisa pilih yang adaptif, jadi nanti handphonenya akan langsung menyesuaikan secara otomatis bagaimana metode pengecasan yang lebih sesuai untuk smartphone kalian sesuai dengan penggunaannya. Setting selanjutnya adalah mengubah tampilan home screen dan app screen. Untuk home screen-nya kita akan ubah home screen grid menjadi 4x6 dan app screen grid-nya juga 4x6. Kemudian untuk folder grid-nya juga biasanya langsung kita ubah menjadi 4x4 supaya tampilannya bisa lebih simetris. Kemudian untuk setting always on display juga bisa langsung kalian ubah di bagian setting lock screen and always on display. Untuk setting always on display juga biasanya kita langsung ubah untuk show for new notification. Jadi always on display-nya hanya akan hidup ketika ada notifikasi baru yang baru masuk saja. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan widget di kedua smartphone ini di bagian lock screen. Caranya kalian tinggal tekan dan tahan di bagian layar kunci, kemudian unlock smartphone-nya. Kemudian kalian akan langsung masuk ke menu setting lock screen. Di bagian menu setting lock screen ini juga kalian bisa langsung menambahkan contact information sesuai dengan teks yang ingin kalian tambahkan di tampilan lock screen. Kemudian untuk tampilan icon notifikasi yang muncul di lock screen juga bisa kalian pilih iconnya saja, atau bisa juga kalian pilih yang details untuk menampilkan isi notifikasinya. Dan di bagian setting lock screen ini kalian juga bisa mengubah app shortcut yang ada di bagian kiri bawah dan kanan bawahnya. Kemudian di bagian kiri atasnya kalian juga bisa langsung tap untuk mengganti wallpaper sesuai dengan stok wallpaper yang tersedia, atau kalian juga bisa ubah dengan wallpaper yang ada di galeri smartphone kalian. Dan untuk mengganti wallpapernya dengan tampilan wallpaper yang lebih menarik, kalian bisa download aplikasi Suntertainment Wallpaper. Wallpapernya bisa langsung kalian temukan di Play Store dan linknya bisa langsung kalian temukan di deskripsi video ini. Kemudian untuk tampilan jam di lock screen ini juga bisa langsung kalian ubah fontnya supaya tampilan jam di lock screen bisa terlihat lebih menarik. Kemudian kalian juga bisa mengubah tampilan warna di layar AMOLED di kedua smartphone ini dengan masuk ke setting display dan pilih screen mode. Kemudian di sini kalian bisa pilih setting yang vivid atau natural sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Untuk warna yang sedikit lebih nampak putih, di sini biasanya kita pilih yang vivid dan settingnya sedikit kita geser ke arah cool. Selanjutnya ada juga setting yang perlu kalian ubah supaya lebih mudah untuk mematikan smartphone saat tekan dan tahan tombol power supaya tidak muncul fitur Bixby. Settingnya bisa langsung kalian ubah di setting advanced features dan pilih side button. Kemudian di bagian ini yang press and hold bisa kalian ubah ke power off menu. Jadi nantinya ketika kalian tekan dan tahan tombol power akan langsung memunculkan power off menu dan tidak men-trigger fitur Bixby. Kemudian kalian juga bisa install modul Edge Lighting Plus dari dalam aplikasi Good Lock untuk membuat tampilan animasi saat ada notifikasi yang masuk di smartphone kalian menjadi lebih menarik dan unik dibandingkan setting Edge Lighting Plus yang biasa. Untuk mengaktifkannya, kalian tinggal install modul Edge Lighting Plus dari dalam aplikasi Good Lock, kemudian aktifkan modulnya. Di dalam modul Edge Lighting Plus ini, kalian tinggal aktifkan saja dan pilih Set Custom Style, kemudian pilih Show App Icon instead of Custom Style Image. Dan di sini biasanya kita aktifkan yang only available when the screen is turned off, supaya tidak terlalu mengganggu tampilan layarnya saat kalian sedang menggunakan smartphone dan ada notifikasi yang masuk. Jadi efek animasinya hanya akan muncul ketika layar smartphone-nya mati. Dan tampilannya akan terlihat sangat menarik di tampilan always on display smartphone kalian ketika kalian letakkan smartphone-nya di atas meja. Kemudian untuk setting RAM Plus di kedua smartphone ini juga bisa langsung kalian temukan di setting device care, kemudian pilih opsi memori. Dan di bagian paling bawah kalian bisa langsung menemukan setting RAM Plus. Untuk setting RAM Plus ini kalau kalian ingin menggunakannya, kalian bisa aktifkan ke yang paling tinggi yang 8GB, atau kalau kalian tidak ingin menggunakan fitur RAM Plus, kalian juga bisa langsung menonaktifkan fitur RAM Plus di bagian ini. Kemudian di setting baterai, kalian juga bisa pastikan untuk fitur adaptive baterainya sudah aktif, yang bisa kalian temukan di opsi background usage limits. Kemudian ada juga fitur auto optimization yang juga bisa langsung kalian aktifkan untuk memastikan kinerja smartphone kalian bisa lebih maksimal dalam penggunaan sehari-hari. Dengan mengaktifkan fitur ini, nantinya smartphone kalian akan di restart secara otomatis ketika smartphone-nya sudah lama digunakan dan perlu untuk di restart. Selain itu, kalian juga bisa mengaktifkan schedule untuk restart smartphone-nya secara otomatis sesuai dengan hari dan jam tertentu. Kemudian di setting advanced features ada juga fitur multi window yang sangat wajib untuk kalian aktifkan. Untuk ketiga fitur ini adalah fitur yang cukup penting untuk kalian aktifkan, apalagi kalau kalian sering multitasking di handphone Samsung kalian. Kalian bisa langsung mengaktifkan ketiganya untuk mengaktifkan shortcut-shortcut penting untuk penggunaan multitasking yang lebih maksimal.
Kemudian selain ada 3 fitur multi-window yang ada di opsi ini, terdapat juga satu tambahan fitur multi-window yang masih ada di menu Labs. Di menu ini ada juga fitur baru yang bernama Dark Mode Apps yang bisa kalian aktifkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah mendukung, seperti untuk aplikasi YouTube. Kemudian untuk melihat tips setting dan juga fitur menarik lainnya di One UI 6.1, kalian bisa langsung tap di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.